Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panreng permologik terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1
junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer STN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.